Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Tutin Pratika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun warga masyarakat. Berikut ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ada menuntun atau umum, kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada anak. Anak itu bukan tabula rasa, pendidik ibarat petani, budi pekerti, kodrat anak merdeka dan bermain. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya merasa banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Saya menemukan ide-ide untuk mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di lingkungan sekolah. Saya sangat senang dan termotivasi ketika murid antusias mengikuti pembelajaran dengan perubahan yang saya lakukan. Ide-ide yang muncul saat melaksanakan perubahan yaitu pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, akan tetapi pembelajaran berpusat pada peserta didik dan jadikanlah peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, yang memberikan kebebasan kepada murid. Anak diberi kebebasan namun pendidik tetap sebagai pamongnya dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kegiatan pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan budi pekertinya. Lalu ada baris salam dan kasih sayang sama untuk menumbuhkan budi pekertinya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan literasi. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, merencanakan melakukan pembelajaran yang mengedepankan budi pekerti, memberi teladan dalam praktik baik. Yang kedua, memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena kodrat siswa atau kodrat anak itu adalah bermain, dengan mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu Pota Bercerita, meliputi perencanaan yang diawali dengan diskusi dengan teman sejawat, dilanjutkan dengan membuat RPP, AKPD, media, bahan ajar, dan bahan evaluasi. Berikut ini adalah rangkaian Pota Bercerita pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran aksi nyata dari modul 1.1.
otot merupakan organ gerak aktif pada manusia dan hewan. Otot disebut organ gerak aktif karena berfungsi menggerakkan tulang sehingga suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot. Setiap sel otot tersusun oleh serabut halus yang disebut myofibril. Jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot poros, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel-sel berbentuk silinder. Ada 3 jenis otot, ada otot poros, otot lurik, dan otot jantung. Ini perbedaannya. Silakan untuk mencatat materi rangkuman ini. Kita dulu aja. Ikan lempar kerja yang kelompok gerakan pergerakannya ke depan. Nah, kalian telah memegang lemparnya, memegang lembar kerja. Kalian tulis di sininya namanya. Dibaca dulu ya, alasannya sudah ada di sini langkah-langkah kerja.
kan? Oh. Nah, ibu mau nanya, apa aja nih yang kalian belajar hari ini? Ya, silakan. Apa saja yang dari belajar hari ini? Tentang otot. Ada lagi mau menambahkan, oke? Apa? Otot itu dibagi 3, apa saja? Otot kulit. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi belajar apa lagi? Oh, tekan silang ya. Bagaimana kalian gampang nggak? Jawabnya gampang ya. Alhamdulillah belajar hari ini telah selesai. Sebelum pulang kita baca doa dulu. Silahkan dipimpin lagi oleh tadi. Yang lainnya dulu. Kelompok 2 dulu. Perkenalkan, nama saya Nanik Purtul Aini, salah satu guru di SDN Lewi Kuning 1 dan merupakan teman sejawat dari Ibu Irma Tutin Pratika yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Irma pada mata pelajaran tematik dengan model PBL mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu penguatan karakter positif dengan pembiasaan berdoa, kerjasama, bersyukur, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa terlihat aktif dan menyenangi kegiatan belajar dengan model tersebut. Sukses terus Bu Irma, semoga banyak guru yang tergerak dan bergerak untuk kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu Asmara Dewi. Saya merupakan salah satu rekan dari Ibu Irma dan juga mengajar di kelas 4D SD Negeri Lewi Kuning 1. Pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Irma sudah sangat baik karena menggunakan metode yang bervariasi dan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi menggunakan media TTS, video pembelajaran, serta diskusi kelompok. Dan pembelajarannya pun sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga menanamkan literasi membaca. Demikian pendapat dari saya tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Irma. Tetap semangat Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Diva Maritza dari kelas 5A. Saya senang belajar dengan Bu Irma. Hari ini belajar macam-macam otot dan ciri-cirinya. Saya lebih mudah mengingat materi karena menggunakan nyanyian. Jenis-jenis otot ada 3 macam. Nah, kan jadi seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Fasila Mahakani dari kelas 5A. Saya senang belajar dengan Bu Irma. Apalagi hari ini saya belajar tematik dengan permainan angkat silang. Jadi belajarnya makin seru. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Untuk kedepannya saya memiliki tantangan karena terlihat masih ada beberapa peserta didik yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan teman yang lain. Lalu lebih memacu dan memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi. Solusinya yaitu yang pertama melakukan bimbingan secara personal, lalu membuat media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, menciptakan potensi tiap kelompok, dan memberikan reward. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan mohon masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.